Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meidina Purnama Putri dengan NIM 192050060. Semester 6 dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel yang telah saya buat. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hamdan Sugilar MPD, selaku dosen mata kuliah riset dan publikasi, yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan artikel ilmiah ini. Artikel ilmiah yang telah saya buat berjudul Pengaruh Motivasi Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa. Pendahuluan. Dalam aktivitas dan kegiatan setiap hari, disadari maupun tidak disadari, manusia menggunakan peran matematika, baik di rumah, di tempat kerja, maupun di tempat-tempat umum. Bimbarti dalam Indrawati tahun 2019 mengatakan, sesungguhnya sejak usia dini, matematika sudah sangat diperlukan, lebih utama ketika anak mulai masuk sekolah dasar. Akan tetapi, menurut Srianto dalam Burhanuddin dan kawan-kawan tahun 2018, matematika dianggap pelajaran yang sulit sehingga kualitas hasil belajar matematika siswa menjadi rendah. Beberapa faktor yang mempengaruhi proses belajar matematika yang berimbas terhadap keberhasilan belajar secara umum dapat digolongkan ke dalam dua kategori, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi fisiologis dan psikologis, sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan sosial dan lingkungan non-sosial. Baharudin dan Wahyuni tahun 2007 mengatakan bahwa pengaruh utama dalam proses belajar adalah faktor psikologis, yang di dalamnya terdapat unsur-unsur seperti inteligensi, motivasi, minat, sikap, dan bakat. Berdasarkan dari pemaparan tersebut, jelas bahwa dalam proses belajar tidak dapat berdiri sendiri. Ada faktor-faktor yang dapat menunjang dan menghambat keberhasilan dalam pencapaian pembelajaran, yakni salah satunya adalah faktor motivasi. Oleh karena itu, yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pengaruh motivasi terhadap hasil belajar matematika siswa. Selanjutnya, metode. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan kuantitatif. Untuk menghimpun data, digunakan angket dengan 25 item pertanyaan dan dokumentasi hasil penilaian tengah semester atau PTS. Analisa data menggunakan analisis regresi dan rancangan penelitiannya digambarkan seperti berikut. X merupakan variabel independen, dalam hal ini adalah motivasi belajar, dan Y merupakan variabel dependen, yaitu hasil belajar, dan R adalah pengaruh. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui pada variabel motivasi belajar, skor terbesarnya adalah 96, skor terkecilnya 46, rata-ratanya 76,47, mediannya 74,5, modusnya 71, variansnya 114,8, simpangan bakunya 10,71. Sedangkan pada variabel hasil belajar, diketahui skor terbesarnya 90, skor terkecilnya 45, rata-ratanya 76,06, median dan modusnya 80, variansnya 124,7, dan simpangan bakunya 11,17. Selanjutnya akan dilakukan uji prasyarat analisis pada kedua data tersebut. Yang pertama adalah uji normalitas. Seperti yang terlihat pada tabel, diketahui nilai signifikansinya adalah 0,2. Karena 0,2 lebih besar daripada 0,05, maka data dapat dikatakan berdistribusi normal. Uji prasyarat yang kedua adalah uji linearitas. Pada tabel diketahui nilai signification deviation from linearity-nya adalah 0,081. Karena 0,081 lebih besar daripada 0,05, maka data dapat dikatakan linear. Karena uji prasyarat telah dilakukan dan diketahui data berdistribusi normal dan juga linear, maka selanjutnya akan dilanjutkan dengan uji hipotesis. Dengan hipotesisnya yang pertama HO tidak terdapat pengaruh motivasi terhadap hasil belajar matematika siswa, dan H1-nya terdapat pengaruh motivasi terhadap hasil belajar matematika siswa. Dari tabel 4 diketahui nilai R atau koefisien korelasinya sebesar 0,544. Artinya, hubungan antara motivasi dengan hasil belajar matematika siswa berada di tingkat sedang. Dan juga diketahui nilai R² atau koefisien determinasinya sebesar 0,296 dikali 100%, sama dengan 29,6%. Artinya, faktor motivasi berpengaruh terhadap hasil belajar sebesar 29,6%, dan sisanya, yaitu 70,4%, dipengaruhi oleh faktor di luar motivasi.
Selanjutnya, berdasarkan tabel 5, diketahui persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 32,711 ditambah 0,567X. Artinya, setiap kenaikan 1 unit motivasi, maka akan meningkatkan hasil belajar matematika siswa sebesar 0,567. Dan pada tabel juga diketahui bahwa nilai signifikansinya adalah 0,001. Karena 0,001 kurang dari 0,005, maka dapat disebutkan bahwa ada pengaruh motivasi terhadap hasil belajar matematika siswa. Dari tabel 5 juga diketahui bahwa nilai T hitungnya 3,550. Karena T tabelnya 2,042, maka dapat disimpulkan bahwa T hitung lebih besar dari T tabel. Maka HO tidak diterima, artinya ada pengaruh motivasi terhadap hasil belajar matematika siswa. Selanjutnya, uji signifikan regresi. Berdasarkan tabel 6, diketahui bahwa nilai F hitungnya 12,601 dan nilai signifikansinya 0,001. Dan karena F tabelnya 4,17, maka dapat disimpulkan bahwa F hitung lebih besar dari F tabel. Dan nilai signifikannya, karena 0,01 kurang dari 0,05, jadi dapat disimpulkan bahwa HO tidak diterima atau artinya ada pengaruh motivasi terhadap hasil belajar matematika siswa secara signifikan. Jadi kesimpulannya, penelitian ini membuktikan bahwa adanya pengaruh motivasi yang dapat berkontribusi terhadap hasil belajar matematika siswa. Hal ini ditunjukkan dari nilai T hitungnya yaitu 3,550 dan T tabelnya 2,042. Artinya T hitung lebih besar dari T tabel. Berdasarkan koefisien determinasi yaitu 29,6%, maka besarnya pengaruh yang diberikan motivasi terhadap hasil belajar matematika siswa sebesar 29,6% dan 70,4% dipengaruhi oleh faktor lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.